Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat pagi. Nah, jadi pagi ini saya berada di Terminal Brawijaya Banyuwangi setelah kemarin siang kita meteran ya, naik bis anomali dari Jember ke Banyuwangi, dan semalam itu sempat bermalam juga di Banyuwangi. Nah, rencananya pagi ini kita akan lanjut jalan lagi teman-teman. Nah, nanti kita akan lewat via jalur utara ya, kita meteran aja, tapi nggak tahu nanti meterannya kemana. Rencananya ini nanti saya akan mencoba armadanya Akas 4. Nah, BTW saya juga jarang banget loh konten armadanya Akas 4 karena rekomendasi dari Mas Hafiz juga. Kebetulan hari ini kita bareng sama Mas Hafiz, ya udah deh kita nurut aja. Dan nggak tahu nanti enaknya meteran sampai mana, kita lihat aja nanti. Ya udah deh kita keliling dulu aja ya, dan sambil melihat situasi dan kondisi pagi ini di Terminal Brawijaya seperti apa. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pagi ini kita kembali berada di Terminal Brawijaya Banyuwangi dan terpantau situasi dan kondisi pagi ini teman-teman. Jadi ini ada dua bis anomali, ini ada laju body convert. Itu ada CWM tapi bawahnya ada tulisan Borobudur. Biasanya operatornya ini CWM tapi pakai trayeknya Borobudur teman-teman. Nah, itu dia armadanya. Dan untuk yang parkir di shelter itu ada Minto. Wah, menarik juga sih Minto ini, pemain jajak Situbondo. Itu armadanya banyak banget. Next deh kita nyobain ya. Ini juga jam-jamnya bis-bis akap nih. Ada Pandawa 87. Biasanya sih jam segini kayaknya sekitar subuh itu baru nyampe Banyuwangi. Itu juga banyak banget kumpulan Harapan Baru. Itu ada armada andalan saya ya, Kanjeng Harapan Baru. Wah, itu larinya luar biasa. Jadi terpantau juga kondisi teman-teman. Penumpangnya ya lumayan lah, lumayan ada. Nah, jadi nanti kita akan trip meteran. Kita bareng Mas Hafiz ini. Setelah berapa bulan yang lalu kita trip bareng. Mas, mau kemana Mas? Mau kemana? Diculik sama yang punya channel ini. Diculik ini. Mau naik apa Mas kira-kira Mas enaknya? Naik Akas dong ya. Akas ya? Lek gak Akas gak kan ya? Iya kan. Masalahnya bukan gitu ya, kita Probolinggonya di area Oh iya utara. iya iya. Kalau kita area Ini rencana meteran aja ya Mas kita? Iya dong. Naik Kita meteran aja. Akas 4 meteran. Ini makanya aku mau kalau diajak naik Akas soalnya tahu jadwalnya. Naik Akas ini. Kalau nggak naik Akas berarti kita ngetripnya bukan area utara. Nah betul. Ini jam-jam pagi menarik ini jalannya ya. Mudah-mudahan nggak macet ya Mas ya. Mudah-mudahan nggak macet. Dihindarkan dari halangan macet. Iya. Nah kalau Akas sendiri Mas itu kalau pagi sekitar jam berapa? Mulai ada start Terminal Brawijaya. Terminal Brawijaya dari jam 5.50 hasilnya. Itu ada ya? Nah, standby sebelum jam tersebut. Kalau di Terminal Ketapang dari jam 4. Itu keberangkatan berarti dari Muncar? Yang mana? Kalau yang dari sini ya dari Muncar semua. Enggak, yang jam pertama? Kalau dari Ketapang itu dari Ketapang startnya. Oh, Ketapang? Loh, Ketapang berarti masuk Renese ya? Boten. Oh, langsung sana. Berarti yang masuk Karangente ini bis-bis yang dari Muncar semua. Betul, Bang. Iki berarti wis ana inceran sih. Aku dorong ro iki bis sing ndi. Ya apa ini? Piye lek numpak iki ae? Aduh, aku tak mundur tak pulang, Bang. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita meteran, kita naik Akas 4. Ini apa nih? Wah, ini Minto Lestari Jaya. Ini salah satu PO Legend Banyuwangi juga nih. Nah, ini ada Anomali Resto Agung Putra. Loh, ini kalau nggak salah, saya bentar. Ini kalau nggak salah jalan Surabaya loh ini. Ini Londo ini kalau nggak salah julukannya. Beda, Londo. Bukan Londo ya? Bukan. Londo agak siang. Oh, tapi sekarang jalan Banyuwangi Mas. Walah. Ini kembarannya ini. Ini Lah iya. Ini dia teman-teman kondisi pagi ini. Penumpangnya Minto itu nggak pernah sepi loh, rame terus. Sebenarnya kalau naik bis-bis kayak gini tuh asik ya, seneng. Jadi kita naik bis terus ya bis-bis medium, bis daerah gitu.
penumpang yang rame, ada yang pekerja, ada yang pergi ke pasar. Wah, menarik sih. Itu feel-nya itu loh. Jarang-jarang juga kita bisa dapat momen seperti itu. Nah, ini yang terparkir ada 2 armada. Ini ada Laju sama Restu Agung Putra. Ini sama-sama PP-an semua ya teman-teman. Itu walaupun plang trayeknya Surabaya dipastikan ini tidak tembus. Nah, buat teman-teman mungkin yang terpaksa nih, yang nggak tahu masih masih awam naik bis-bis arah Tapal Kuda. Kalau semisal teman-teman terpaksa naik bis ini, nanti dipastikan akan dioper di Jember lah. Nanti dari Jember akan dioper lagi ke nggak tahu armada apa. Mungkin ya mereka udah tektokan sih sebelum masuk terminal. Jadi terpantau seperti ini ya. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 8.14, infonya jam 9 itu berangkat dari sini. Saya masih belum tahu nih kira-kira dapat armada yang mana. Mungkin teman-teman udah melihat isi thumbnail dan judul videonya. Ya udah deh, kita santai-santai dulu sambil nunggu armadanya datang, oke? Nah, ini dia armadanya datang. Single glass. Ini kayaknya armada yang kemarin baru saja permajaan ini, teman-teman. Akas, kita langsung naik. Hati-hati. Pak. Numpangnya sepi. Wah, ada yang kosong nih, Mas. Yo mantap lah lembir ini. Jawambar. Oke, sekarang jam 8.56 langsung berangkat. Berarti ini ngetemnya deh Ketapang. Nah, ini kita langsung keluar terminal Brawijaya, teman-teman. Nah, nanti dari sini kita akan mengarah masuk terminal Sri Tanjung atau yang dikenal terminal Ketapang Banyuwangi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini kondisi kalau kita duduk di depan. Nggak ada stikernya. Pandangan Lost Doll ini. Oke teman-teman, ini kita baru saja ditarik karcisnya ya. Tadi sebelumnya sih bingung mau meteran kemana. Setelah naik ternyata armada ini cuman PP-an ya, Mas? Iya, cuman PP-an. PP-an Probolinggo ya. Probolinggo. Ya udah, berarti kita terpaksa turun Probolinggo. Ini kenapa kok nggak diterusin? Trayeknya. Oh, trayeknya. Jadi untuk karcisnya seperti ini teman-teman, dia menggunakan karcis coret. Ini ada logonya Akas 4 Transport ya. Yang pastinya ini karcis resmi. Dan untuk tarifnya sendiri dari terminal Brawijaya ke Probolinggo itu 73 ya. 73. Jadi sesuai dengan tabel ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau bepergian dari Banyuwangi ke Probolinggo ataupun sebaliknya, boleh banget nyobain armadanya Akas 4. Bicara tarif nggak ada yang nakal, pasti tertib teman-teman. Karena ini Akas ya, bukan Akas abal-abal ini. Akas resmi. Jadi nanti kita tripnya turun di mana? Probolinggo aja. Saya baru tahu kalau armada ini cuma PP-an aja. Saya kiranya tadi bakalan tembus Madura ya. Ternyata cuma PP-an aja. Nah, ini kita masuk daerah Sukawidi, teman-teman. Dari sini nantinya kita akan belok ke kiri arah ke Ketapang ya. Kalau ke kanan ini kota kayaknya. Jadi kalau untuk truk-truk besar, ya kendaraan besar itu memang jalur buangannya itu di sini. Jadi seperti itu. Ini saya agak bingung ini. Info Mas Hafiz ini non suspensi. Iya. Tapi kok limbung ya? Hah? Kok bisa ya? Nah itu. Ini padahal non suspensi loh, tapi rasanya kayak limbung gitu teman-teman. Kayak bis-bis ada suspensinya gitu. Ini kan kedengeran tuh suara kriet-krietnya, tapi so far aman lah. Suaranya tuh nggak terlalu kenceng banget gitu, masih aman. Dan untuk armada ini dia menggunakan mesin 1526 ya teman-teman. Jujur ini masih enak banget sih, masih oke lah.
Tapi nanti kita nggak tahu kira-kira performanya pada saat ngelewatin Baluran nanti seperti apa. Apalagi jam-jam segini ya, lagi cerah-cerahnya kita naik bis single glass seperti ini, kaca full lebar ya, nggak ada halangan apapun. Wah, mantep ini, menarik. Nah, ini kita masuk terminal Sri Tanjung, Ketapang, Banyuwangi. Ini dulu, wah ini salah satu terminal penuh kenangan juga ya. Zaman-zaman itu akas-akas lawas pasti parkirnya di sini. Sekarang ini lebih banyak diperuntukkan untuk truk-truk besar kayak tronton gitu-gitu. Banyak banget. Wah, ini ada apa ya? Ada apa itu, Mas? Oh, lagi tinggal dikasih dobrak. Ini Surabaya. Probolinggo. Ini kita langsung parkir di shelter ya. Di sini kurang lebih kita akan berhenti sekitar 20 menitan teman-teman. Berangkat dari sini 4.45. Ya udah deh, kita turun, kita coba review armadanya dulu, oke? Nah, oke teman-teman, jadi ini kita berhenti di terminal Sri Tanjung, Ketapang, Banyuwangi. Di sini kita parkir ya. Dan infonya di sini kita akan parkir sekitar 20 menit aja, sesuai jadwalnya nanti kita akan diberangkatkan kembali. Nah, sedikit kita coba review armada ini teman-teman. Jadi armada ini dia kelas ekonomi yang jalan di rute Muncar Probolinggo aja untuk saat ini. Ini sayang banget ya kalau semisal nggak diperpanjang, karena kalau melihat kondisi armadanya sih ini menarik banget loh. Jadi baru saja keluar dari karoseri body repair ya. Dan dulunya armada ini dia basicnya body Marco Polo Adi Putra teman-teman, itu asli. Sekarang dirombak jadi Jetbus 3. Ini single glass. Dan untuk kursinya ini menarik teman-teman. Dia menggunakan kursi Blue True ya. Ini warnanya agak kecoklatan seperti itu. Jadi dia menggunakan kursi berkonfigurasi 23, umumnya bis-bis ekonomi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk AK4 itu sekarang mulai sering permajaan ya teman-teman, khususnya bis-bis yang mungkin bodinya udah lama-lama, digantikan yang lebih terbaru seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman kondisinya. Situbondo, Surabaya. Ini walaupun pelangnya Surabaya tapi armadanya hanya PPN aja. Infonya ini akan diperpanjang, tapi nggak tahu kapan kira-kira. Seperti itu. Dan untuk tarifnya juga ini kok, tarif tertib sesuai tabel. Banyuwangi Probolinggo itu 73.000. Ya udah deh, kita santai-santai dulu ya. Ini sebelahnya kita ada Laju. Wah, ini menarik juga sih. Ini Bumelan. Ini jarang-jarang lah ada Laju tembus sampai Ketapang ini. Tapi nggak tahu berangkatnya jam berapa. Ini dia Bumelan. Tapi nggak jalan ini. Ya udah, kita santai-santai aja sambil nunggu persiapan armadanya berangkat lagi, oke? Oke teman-teman, ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang ini jam 9.44. On time ya berangkatnya ya. Berarti tadi nggak sampai 20 menit mas? Ya 10 menitan. Tapi kalau normalnya sih jatahnya parkir di sini 20 menit. Ini jujur sayang kalau nggak ditembusin. Sayang banget. Soalnya juga armada memadai kan. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini padahal dia pakai pakai bir daun, tapi kok rasanya kayak suspensi. Kayak itu loh. Jujur ya. Padahal dia pakai bir ini. Cuman tadi limbung gitu jalannya teman-teman. Nah, habis ini nanti kita akan melewati jalur tepi pantai ya. View-nya makin cakep lagi.
Ini kita masuk daerah, ini sebelum Alas Baluran ini teman-teman. Nah, jadi gerbangnya itu dari sini ya, Alas Baluran. Ternyata ada penumpang yang turun teman-teman. Jadi tadi sempat udah di infoin cuman nggak nyaut. Ini udah bablas baru nyaut. Nah ini kita mulai melewati Alas Baluran. Aku melakukan mana? Aku dulu play itu aku kecapan itu bilang belum tidur sampai kenaan gue yo. Nanti dikiu. Mau diikut lagi. Berapa hari ini? 4 hari. Nanti cuma mau ke pelajaran. Ada apa? Saya aku kritik. Kalau bukan ini aku bilang. Ini jam 11.47 kita masuk Situ Bondo. Nanti di sini kita akan parkir teman-teman. Berapa lama? Nah nanti kita lihat aja ya. Yang pastinya di sini kita akan parkir. Di Bondo. Ada waktu 15 menit. Nah di sini kita berhenti 15 menit. Aman lah. Itu ada kas juga. Oke teman-teman, jadi ini armadanya kita lagi nunggu parkir ya. Ini masuk di shelter, depannya ada Akas 4. Wah ini kayaknya arah ke mana mas? Surabaya mas? Oh ini yang arah Probolinggo teman-teman. Sebenarnya ada inceran saya, ini yang non AC, cuman kayaknya udah berangkat itu. Jadi satu-satunya AK4 itu yang masih bertahan menggunakan mesin lama juga, Hino AK3HR. Itu dia kelas ekonomi non AC. Ya wis, ini mumpung masih ada waktu kita sholat dulu aja deh. Itu musolanya di sana. Oke, ini kita baru saja selesai sholat ya teman-teman. Langsung masuk. Ini armada yang kita udah parkir di shelter. Nah ini kita coba review deh dari belakang dulu. Jadi armada ini dia menggunakan sekat di bagian belakang. Ini berarti fungsinya bisa buat ruang smoking ya, karena itu ada jendela gesernya juga teman-teman.
Dan di sini ada kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kursi di bagian belakang. Dan untuk total seatnya ini kurang lebih sekitar 55 kalau nggak 58 teman-teman. Seperti ini ya, ini ada sekatnya. Jadi buat penumpang yang mau rokokan itu bisa. Jadi duduk di belakang sini. Terpantau nih kondisi penumpangnya nggak begitu rame teman-teman. Jadi nggak begitu rame ya. Kalau isi sekitar 15 orang sih ada. Dan untuk jarak antar seatnya, kita duduk di kursi bagian belakang ini. Ini longgar loh. Ini masih cukup oke lah. Seperti ini ya, nggak mentok. Ada lover AC-nya juga. Ini AC-nya dingin, mantep lah. Kondisi interiornya ini masih oke banget. Ini kayaknya juga dibersihin sih ini teman-teman. Tuh ada bagasinya juga ya. Ini senang banget nih kursinya, pakai Bluetooth. Warnanya dominan polosan kayak gini sih. Nah ini ada Minto. Sekarang ini jam 12:10. Kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa saat kita berhenti dan parkir ya teman-teman di terminal Situbondo. Mana bukan? Kecil. Boyo. Kecil dua impal ya. Iya. Oh. Masuk terminal Basuki. Terminal Basuki. Nah dari Basuki ini ke Probolinggo kurang lebih sekitar 1 jaman lah. Sudah bayar, kenapa tidak? Ini nggak usah turun deh, kayaknya habis ini langsung berangkat lagi. Tahu asin 2000 tahu yo.
Ini kita berhenti bentar aja di sini, nggak sampai 5 menit. Lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Besuki ke Probolinggo kurang lebih sejam. Sun. Oke teman-teman, ini akhirnya kita sampai di Probolinggo dan sepertinya kita putuskan untuk berhenti di sini aja ya Mas. Ini ada acara apa Mas? Kok tiba-tiba turun sini Mas? Ada acara-acara. Lo kan tadi acaranya turun terminal. Sekarang ini jam berapa nih? Jam 15.00, pas jam 3 sore itu azan sholat asar juga udah berkumandang. Ini kita sampai di garasinya Akasmila Sejahtera. Akhirnya kita main ke sini lagi setelah beberapa minggu yang lalu kita ke sini juga teman-teman. Nah, nantinya kita akan keliling-keliling nih kira-kira di garasinya Akasmila ada armada apa aja. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video trip perjalanan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.